Tujuan dari saya share mengenai compound interest di video yang lalu nggak lain nggak bukan adalah pure untuk sharing secara tulus karena saya pernah ngerasain susahnya cari uang. Selain susah cari uang juga merasa sendiri dan nggak tahu uang yang kita punya itu harus diapain. Karena kok kayaknya kalau nabung terus kita tahu hasilnya bakal berapa selama 10 tahun ke depan. Tapi kemudian kita tahu bahwa uang 100 juta 10 tahun yang lalu dibandingkan dengan uang 100 juta hari ini itu bedanya langit bumi. Uang 100 ribu 10 tahun yang lalu bisa buat jajan banyak banget. Uang 100 ribu hari ini bisa dibuat jajan, tapi nggak aneh-aneh. Kalau kita pergi ke kafe aja cukup mungkin hanya beli 2 kopi. So sebenarnya apa sih yang menyebabkan uang itu jadi berubah value-nya dari tahun ke tahun? Dan kemudian kalau kita nabung kok kayaknya jadi sia-sia karena 30 tahun ke depan yang kita bilang itu adalah tabungan hari tua ternyata juga nggak jadi apa-apa. That's exactly apa yang saya pikirkan 15 tahun yang lalu ketika saya mulai kerja dan mulai ngitung sebenarnya kebutuhan keluarga itu berapa, kebutuhan saya sendiri berapa, kemudian dalam waktu berapa tahun saya bisa ngumpulin uang berapa dan apakah itu cukup buat keluarga saya. Itu pemikiran ketika single. Ketika punya anak beda lagi. Dan akhirnya saya mulai belajar tentang keuangan untuk berusaha mengerti apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang terjadi terhadap uang kita. Kenapa kok uang itu yang 100 juta 10 tahun yang lalu bisa buat beli rumah, tahun ini nggak bisa. Ini adalah musuh terbesar, tidak memandang bulu, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, semuanya punya musuh yang sama. Namanya inflasi. Mungkin kita semua sudah sangat sering dengar kata inflasi ini, tapi mungkin juga beberapa dari kita nggak tahu dengan persis efeknya inflasi itu buat kita apa. Inflasi itu hanya buat pemerintah aja. Inflasi itu datanya pemerintah, inflasi itu urusannya Ibu Sri Mulyani, misalnya begitu. Well, kenapa saya bahas compound interest? Karena saya melihat bahwa rata-rata dari kita adalah pekerja, yang pengusaha sama pekerja itu lebih banyak jumlahnya yang pekerja. Jadi, kita harus melakukan compound interest untuk melawan inflasi. Kenapa inflasi itu ngefek banget di hidup kita? Dari segi mana sih? Kalau tadi kita bahas uang 100 juta 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu bedanya langit bumi, yaitu gara-gara inflasi. Makanya kalau kita hanya menabung seperti yang nenek moyang kita bilang dan peribahasa yang kita punya, menabung pangkal kaya, hari ini udah nggak bisa lagi. Karena berdasarkan data yang saya punya, saya ambil dari website Bank Indonesia. Inflasi selama 20 tahun terakhir, kalau di rata-rata, per tahunnya itu adalah sebesar 5%. Kalau kita mau lebih konservatif, kita bisa ambil angka 7%. Dan ini minimal. Karena kita lihat sendiri di kehidupan kita, let's say kalau kita beli soto ayam, kemarin harganya 20.000, kemudian dalam setahun naik jadi 25.000. Berapa persen kenaikan dari soto ayam itu? Yap, lebih dari 20%. Memang benar cuma 5.000, tapi lebih dari 20%, sedangkan penghasilan kita nggak naik 20%. That's why kalau kita hanya menabung, let's say, kita punya uang 10 juta di tabungan kita. Kita diemin sampai dengan tahun depan. Karena ada inflasi sebesar 5%, uang yang nilainya hari ini 10 juta, itu akan berkurang 5%, yaitu 500.000. Bukan uangnya hilang tiba-tiba jadi 9,5 juta, no. Uangnya tetap 10 juta, tapi daya belinya itu kayak uang 9,5 juta hari ini. Itu baru kalau ngomongin setahun. Kalau 10 juta kamu diemin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 juta dikurangin 5% jadi 9,5 juta. Tahun depan dikurangin 5% lagi jadi 9 juta, dan seterusnya. Baik lagi ya, bukan uangnya hilang, baik lagi bukan ilmu gaib, tapi nilainya yang berkurang. Daya belinya yang berkurang. Nah, kalau kita hanya menabung 1 juta setiap bulan selama 33 tahun ke depan, kita tahu bahwa di akhir tahun ke-33, kita akan punya uang 396 juta. Tapi kalau ada inflasi 5% setahun, daya beli dari uang 396 juta itu jadi berapa sih? Daya beli dari uang tersebut akan menjadi 196 juta or something. Jadi berkurang 50%.
Karena ada inflasi. Seperti yang kita bahas kemarin, kalau kita ngomongin pensiun 12 tahun tanpa penghasilan, uang hari ini 190 juta something, anggap aja 200 juta lah ya, dibagi 12 tahun, dibagi 12 bulan. Berarti setiap bulan kita punya uang sekitar 1,4 juta untuk bertahan hidup. 1,4 juta cukup apa enggak? Baik lagi, tiap orang beda-beda, ada yang bilang cukup, ada yang bilang enggak. Tergantung di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal di desa, mungkin kita cukup. Kalau kita tinggal di kota metropolitan, jelas nggak cukup. Nah, gimana dengan uang 1 juta yang kita tabung dengan return 10% setiap tahun dan punya inflasi 5%. Pada akhir tahun ke-33 nanti, uang itu nilainya jadi berapa? Uang 3 miliar itu nilainya akan jadi seperti 600 juta hari ini. Kecil banget ya, dari 3 miliar ke 600 juta. That's the power of inflation. Makanya inflasi itu adalah musuh buat semua orang. 600 juta kalau untuk 12 tahun hidup, berarti setiap bulan kita punya uang sekitar 4 juta rupiah untuk bertahan hidup. Tapi mungkin kalau hari ini kota besar banget kayak Jakarta, ya bisa kalau dicukup-cukupin kayak anak kos, tapi juga ngirit banget. Tapi kalau tinggal di kota kecil, mungkin cukup banget. Kalau bisa nabung lebih, ya why not? Sebisa mungkin kita tingkatin penghasilan kita untuk melawan inflasi, lalu di compound interest. Nah, challenge sekarang yang kita punya, ada 2 orang yang nonton video ini. Yang satu adalah pemilik usaha, yang satu adalah pekerja atau karyawan. Untuk pemilik usaha berarti harus bisa naikin profit setiap tahun sebesar 5-7% untuk melawan inflasi. Nah, untuk karyawan berarti harus bisa naik gaji 5-7% setiap tahun untuk melawan inflasi. Beberapa orang bisa naik gaji 5-7% setiap tahun, tapi juga beberapa ada yang nggak bisa naik gaji selama 5 tahun ke depan, let's say. Tapi beberapa juga ada yang udah 3 tahun atau 5 tahun terakhir nggak punya kenaikan gaji. Ada juga yang perusahaannya suffer karena COVID, gajinya turun dan nggak naik-naik lagi sampai hari ini. Nah, kalau inflasinya terus naik setiap tahun, inflasi itu ada setiap tahun, disinilah menurut saya compound interest menjadi sangat penting. Memang di video yang kemarin saya bilang bahwa kalau misalnya kita invest setiap bulan 1 juta, taruh duitnya di sana, lupain kalau kita punya duit di sana, jangan disentuh sampai dengan 33 tahun ke depan. Maksud saya bukan jangan disentuh beneran, maksud saya keuntungannya jangan disentuh. Karena memang itu godaan terbesar kita ya, kalau kita punya keuntungan dari investasi, most probably kita mau ambil keuntungan itu untuk jalan-jalan, untuk beli barang baru. Nah, sekarang pertanyaan emasnya adalah investasi di mana yang bisa tumbuh 10%? Ada yang bilang katanya nggak mungkin ada 10% karena di bank itu maksimal 5-6%. Bank yang gede banget malah bunganya cuma 3% setahun. Tapi yang udah jago investasi pada bilang kok cuma 10%, kecil banget. Hal ini memang hal yang sangat lumrah karena memang investasi tidak pernah diajarkan di sekolah atau di rumah. Tapi zaman sekarang memang kita harus belajar step by step caranya gimana supaya kita bisa investasi dan punya return 10% setahun. Ibarat kalau kita kerja di satu perusahaan, apakah kamu mau kerja di satu perusahaan selama 33 tahun ke depan tanpa naik gaji dengan gaji yang sama selama 33 tahun ke depan tanpa ada fasilitas yang lain selama 33 tahun ke depan? Nah, ibarat bekerja itu sama dengan kita investasi. Kita pasti akan menginvestasikan uang kita, hasil kerja keras kita di perusahaan yang terbaik dan mungkin menurut kita paling aman dan punya future yang bagus supaya uang kita bisa bertumbuh. Tapi setelah tahun ke-7 kalau perusahaan itu mengalami kesulitan bisnis, kemudian laporan keuangan jadi nggak bagus, ya tentu saja kita harus memindahkan investasi kita ke aset yang lain. Dan itu nggak harus saham. Bisa emas, bisa reksadana, bisa kripto zaman sekarang. Apapun itu yang bisa memberikan return yang terbaik untuk investasi kita. Tapi jangan gambling ya, sekarang memang kripto lagi naik banget, tapi bukan berarti kita mau taruh uang kita di aset-aset yang kita nggak tahu, yang besok naik 20%, kemudian turun 70%. No, don't do that. No, please don't do that. That's why kita harus belajar yang namanya investasi.
Kita harus belajar yang namanya perusahaan. Kita harus belajar cara membaca laporan keuangan. Kita harus tahu perkembangan apa yang terjadi di dunia ini. Kita harus tahu kenapa kripto ini muncul. Kenapa Bitcoin itu tiba-tiba harganya jadi naik. Kenapa Bitcoin harganya semakin naik. Dan semua informasi itu tersedia secara gratis di tangan kamu. Kenapa di tangan kamu ya? Karena memang kita akses handphone kita setiap hari dari membuka mata sampai menutup mata. So that's why sebenarnya kita bisa belajar setiap saat. So ya, itulah contoh nyata dari inflasi dan pengaruhnya ke kehidupan kita dan kenapa compound interest is very important in our life. Unless you can grow your investment per year untuk melawan inflasi, I think compound interest is the only way for us to fight inflation. Video ini dibuat tanpa sponsor, tanpa ada kepentingan, pure hanya untuk sharing secara tulus from sister to sister, from sister to brother. Buat kamu yang merasa bahwa video ini bermanfaat, thank you. Please comment, subscribe, like, share ke teman-teman. Anything that will mean so much for our team. Hal itu akan menjadi support yang sangat besar buat channel kita. So thank you for watching. This is Big Sister Advice. See you in the next video.